Ini baru super duper top Marco Top. Alhamdulillah, fans Garuda dipastikan akan sangat bahagia mendengar kabar super bagus ini. Australia dan Arab Saudi berakhir imbang dan Bahrain kalah melawan Cina. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Simak kabar bahagianya. Presiden Prabowo memang top. Alhamdulillah. Api semangat menyala. Ini pesan khusus Presiden Prabowo untuk para pemain timnas Indonesia jelang hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mampus, akhirnya kena karma. Tidak ada kapok-kapoknya usai rugikan timnas Indonesia. Bahrain lagi-lagi mencoba kelabui wasit di laga melawan Cina. FIFA langsung tindak tegas dan langsung mendiskualifikasi Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi harapanku. Di sisi lain timnas Bahrain memang mencoba untuk mengelabui wasit pada pertandingan melawan Cina tadi malam. Wah mantap sih kalau memang benar-benar didiskualifikasi. Alhamdulillah ini baru mantap. Sudah salaman dengan Erick Thohir. Timnas Indonesia segera ketambahan 2 pemain naturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Untuk bantu Garuda kah di kualifikasi Piala Dunia 2026? Mantap Bang Jai. Meski sadar kalau Jepang adalah tim terkuat di Asia, bek timnas Indonesia Jai Itzes tegaskan timnas Indonesia punya peluang kalahkan timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa alasan dibalik pernyataan tersebut? Di luar dugaan ternyata ada kejutan di balik layar? Belum pernah sebahagia ini. Begini kata Shin Tae-yong usai Australia dan Arab Saudi imbang tanpa gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang timnas Indonesia versus Jepang nanti malam, bintang timnas Jepang bongkar kualitas rumput GBK, akui kualitasnya masih belum bagus. Jelang laga krusial nanti malam antara timnas Indonesia versus Jepang, begini kata AFC. Simak 8 berita timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar timnas Indonesia setiap harinya. Ini baru super duper top Marco Top. Alhamdulillah, fans Garuda dipastikan akan sangat bahagia mendengar kabar super bagus ini. Australia dan Arab Saudi berakhir imbang dan Bahrain kalah melawan Cina. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Simak kabar bahagianya. Alam seperti menyetujui bahwa saat ini adalah momennya bagi timnas Indonesia untuk naik ke peringkat 2 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan skenario skuad Garuda terbang dari peringkat 5 kedua pada matchday 5 grup C. Secara luar biasa, syarat-syarat dari luar timnas Indonesia yang diperlukan terpenuhi pada Kamis, 14 November 2024. Indonesia butuh Australia dan Arab Saudi bermain imbang di Melbourne. Kebutuhan itu terwujud di mana duel Australia versus Arab Saudi menghasilkan skor 0-0. Tidak banyak peluang tercipta dalam pertandingan ini. Australia cuma membuat 2 shot on target dari 13 tembakan, sedangkan Arab Saudi malah hanya 1 tembakan tepat sasaran dari 3 percobaan. Arab Saudi sempat mencetak gol pada menit ke-94 lewat sepakan Sultan Al-Ghanam. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut lantaran ada pemain Arab Saudi yang terlebih dulu terperangkap offside, yakni Ali Al-Bulai. Syarat berikutnya yang dibutuhkan timnas Indonesia adalah Bahrain tidak mengalahkan Cina dengan hasil imbang menjadi yang paling ideal bagi pasukan Shin Tae-yong. Hasil paling ideal memang tidak terwujud, tetapi Bahrain benar-benar gagal mengalahkan Cina. Tim tuan rumah bahkan dikalahkan Cina 0-1 di Rifa. Alam seperti tidak mengizinkan Bahrain menang, karena tim tuan rumah sebetulnya sempat mencetak gol pada menit ke-87 lewat Ali Haram. Namun, peninjauan VAR menganulir gol itu di mana Haram sudah terkena offside. Cina malah kemudian mencetak gol di menit ke-90, 1 via Zhang Yuning. Hasil-hasil yang didapatkan 4 tim rival ini membuat konstelasi klasemen jadi menguntungkan timnas Indonesia. Jepang masih di puncak klasemen dengan 10 poin diikuti Australia, 6, Arab Saudi, 6, Cina, 6, Bahrain, 5,
dan Indonesia 3. Shin Tae-yong sendiri gembira melihat Australia dan Arab Saudi hanya bermain seri 0-0. Dengan pertandingan Australia dan Arab Saudi yang berakhir imbang 0-0, jadinya situasi grup C ini tidak akan bisa diprediksi sampai akhir, ujar Shin kepada awak media dalam konferensi pers jelang melawan Jepang di Jakarta, Kamis, 14 November 2024. Karena belum ada tim selain Jepang yang menunjukkan hasil baik sejauh ini, kata juru taktik asal Korea Selatan ini. Situasi ini sesuatu yang positif buat Indonesia, tegasnya. Timnas Indonesia saat ini memang menjadi juru kunci klasemen. Tetapi, mereka bisa tiba-tiba melesat ke peringkat 2. Namun, syarat yang terakhir harus dipenuhi oleh skuad Garuda sendiri. Syarat itu adalah meraih kemenangan atas Jepang pada Jumat, 15 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bukan sekadar menang, tetapi skuad Garuda harus bisa mengungguli Samurai Biru minimal dengan selisih 2 gol. Hasil itu akan membuat Jai Itzes dan kawan-kawan punya 6 poin. Lebih banyak dari Bahrain dan sama dengan Australia, Arab Saudi, serta Cina. Tetapi, Indonesia bakal punya selisih gol 1 yang lebih bagus daripada Arab Saudi, 1, dan Cina, 8. Selisih gol Indonesia akan sama dengan Australia, tetapi tim Merah Putih unggul dalam jumlah gol memasukkan. Dengan begitu, timnas Indonesia akan langsung melewati Bahrain, Cina, Arab Saudi, dan Australia untuk menempati peringkat 2 grup C. Setelah Alam memilih hasil imbang 0-0 untuk duel Australia versus Arab Saudi dan 0-1 untuk Bahrain versus Cina, akankah jalan Indonesia untuk menang atas Jepang dengan selisih minimal 2 gol juga terbuka? Presiden Prabowo memang top. Alhamdulillah, api semangat menyala. Ini pesan khusus Presiden Prabowo untuk para pemain timnas Indonesia jelang hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berpesan ke timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang. Seperti diketahui, skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, akan menjamu Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat, 15 November 2024, nanti malam. Orang nomor 1 di Indonesia itu berharap timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong itu bisa menampilkan permainan terbaik kala menghadapi Samurai Biru, julukan timnas Jepang. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sehari jelang pertandingan berlangsung. Beliau, Prabowo, menitipkan berikan yang terbaik, ujar Erick, kepada awak media, Kamis, 14 November 2024. Erick pun menyebut jika Prabowo di masa kepemimpinannya sudah menyiapkan program keberlanjutan untuk timnas Indonesia. Pria yang juga Menteri BUMN itu mengatakan jika nantinya pemerintah akan aktif berperan untuk mendukung program-program yang dicanangkan PSSI. Bahkan Pak Prabowo sendiri sudah mempersiapkan juga lanjutan program dari pemerintah untuk support PSSI untuk di pendanaan ke depan, kata Erick. Karena memang dulu ketika saya diangkatkan saya bilang kalau PSSI dan pemerintah jalan sendiri-sendiri seperti dulu berat. Ini harus bersama-sama. Pemerintah hadir, PSSI-nya juga bertransformasi, paparnya. Kendati demikian, Erick pun menegaskan jika PSSI juga terus berupaya agar bisa mengumpulkan banyak dukungan dari pihak swasta. Hal tersebut menjadi penting sejalan dengan berjalannya program Timnas Indonesia di seluruh kelompok usia. Kami juga mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari swasta. Harus seperti itu. Di banyak negara juga seperti itu. Jadi komitmen beliau sangat tinggi, tegas Erick. Sebagai catatan, langkah Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 sendiri masih terbuka. Skuad Garuda bisa mengincar posisi 1-2 di grup C, untuk bisa otomatis lolos ke pesta sepak bola dunia itu. Jika gagal menyegel posisi 1 dan 2, timnas Indonesia masih bisa mengikuti putaran keempat, dengan catatan berada di urutan ketiga dan keempat di klasemen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat kelima sementara dengan mengoleksi 3 poin, hasil dari 3 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Praktis, skuad Garuda menyisakan 6 pertandingan lagi di fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Mampus. Akhirnya kena karma. Tidak ada kapok-kapoknya usai rugikan timnas Indonesia. Bahrain lagi-lagi mencoba kelabui wasit di laga melawan Cina. FIFA langsung tindak tegas dan langsung mendiskualifikasi Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi harapanku. Di sisi lain timnas Bahrain memang mencoba untuk mengelabui wasit pada pertandingan melawan Cina tadi malam. Wah mantap sih kalau memang benar-benar didiskualifikasi. Bahrain mencoba mengelabui wasit dalam berbagai kesempatan saat menghadapi Cina, setelah merugikan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain kembali tampil di kandang untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, yang pertama kalinya setelah membatalkan kemenangan timnas Indonesia di Stadion Nasional Bahrain di Riffa pada 10 Oktober 2024. Pada pertandingan itu, skuad Garuda hampir meraih kemenangan dengan skor 2-1. Namun laga yang berlangsung melebihi yang seharusnya, berujung dengan hasil imbang 2-2. Gol kedua Bahrain tercipta pada menit ke-99, 3 menit melebihi dari masa tambahan waktu yang diberikan oleh wasit keempat. Kini, Bahrain menjamu Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, dan laga berlangsung alot karena kekuatan kedua tim yang terbilang berimbang. Namun, Bahrain kembali mengulangi berbagai triknya demi mendapatkan pelanggaran dari wasit, dan yang paling mencolok terjadi pada menit ke-58. Mohamed Marhon, yang mencetak 2 gol pada saat melawan timnas Indonesia, bergerak ke kotak penalti Cina dan berduel dengan Yang Zhexiang. Dia terjatuh di kotak terlarang dan memang ada kontak yang terjadi, dan para pemain Bahrain dan Cina pun langsung mengerubungi wasit asal Yordania, Adham Muhammad Mahatmeh. Dia tidak mendengarkan protes dari Bahrain yang meminta penalti, dan malah memberi peringatan kepada pemain Bahrain tentang insiden diving tersebut. Sang pengadil akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan penalti dan laga berlanjut, hingga drama terjadi di menit-menit akhir. Bahrain sempat mencetak gol pada menit ke-87 melalui Ali Haram, namun VAR mengeceknya karena kecurigaan offside. Wasit Adham Muhammad Mahatmeh berkomunikasi dengan wasit VAR selama 3 menit dan akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan gol karena offside terkonfirmasi pada menit ke-90. Hanya semenit kemudian, Bahrain malah kebobolan akibat gol Zhang Yuning yang menyelesaikan bola dari Wang Haijian. Skor 1-0 bertahan hingga akhir dan Bahrain bahkan mengakhiri laga dengan 10 orang setelah Walid Al-Hayam melakukan pelanggaran sebagai pemain terakhir yang berhadapan dengan Wang Ziming. Bagi Cina, ini merupakan kemenangan kedua mereka di putaran ketiga setelah mengandaskan timnas Indonesia dengan skor 2-1 di Qingdao. Apakah dengan cara kotor Bahrain yang mencoba bermain mata dengan wasit akan mendapatkan sanksi dari FIFA? Menarik untuk dinantikan. Satu hal yang pasti, kita semua berharap agar Bahrain benar-benar mendapatkan sanksi berupa diskualifikasi dari FIFA agar sepak bola terlepas dari cemaran yang berpotensi menciptakan sebuah pertikaian antara supporter dan bahkan bisa menghasilkan pertikaian antara negara. Alhamdulillah ini baru mantap. Sudah salaman dengan Erick Thohir. Timnas Indonesia segera ketambahan 2 pemain naturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Untuk bantu Garuda kah di kualifikasi Piala Dunia 2026? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah bersalaman dengan 2 pemain berposisi bek, pertanda akan dinaturalisasi. 2 pemain tersebut yakni Tim Gepens dan Dion Marks. Sedikit informasi, Tim Gepens adalah bek yang bermain untuk klub asal Belanda, Ermen. Dion Marks adalah pemain yang juga berposisi sebagai bek. Dion kini bermain untuk klub Nijmegen. Tim Gepens dan Dion Marks diproyeksikan untuk memperkuat timnas U20 Indonesia. Kabar naturalisasi kedua pemain tersebut sebelumnya sempat diungkapkan pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri. Indra Syafri bahkan menyebut Tim dan Dion akan tiba di Indonesia pada tanggal 14 November 2024. Ada 2 pemain yang sedang diproses, Dion dan Tim. Tanggal 14 dia datang ke Indonesia untuk tes kesehatan, mungkin interview dan sebagainya. Yang lain belum ada, hanya 2 itu, kata Indra Syafri. Namun, Indra Syafri belum bisa memastikan Tim dan Dion akan benar-benar dinaturalisasi. Pasalnya, semua keputusan berada di tangan PSSI. Kalau sudah bersalaman dengan ketum kami, itu pasti. Kalau belum salaman belum pasti, ucap Indra Syafri. Ketua Umum PSSI,
Erick Thohir akhirnya mengunggah foto dirinya bersalaman dengan Tim dan Dion. Hal ini menandakan bahwa proses naturalisasi kedua pemain tersebut bakal dilanjutkan bersama Dion Marks dan Tim Gepens. Pemain berdarah Indonesia yang punya komitmen untuk membela timnas U20 Indonesia hingga timnas senior, tulis Erick Thohir, dilansir dari Instagram pribadinya. Mantap Bang Jai. Meski sadar kalau Jepang adalah tim terkuat di Asia, bek timnas Indonesia Jai Itzes tegaskan timnas Indonesia punya peluang kalahkan timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa alasan dibalik pernyataan tersebut? Di luar dugaan ternyata ada kejutan di balik layar. Kapten timnas Indonesia Jai Itzes menegaskan bahwa skuad Garuda masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan Jepang. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam laga kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Di atas kertas Jepang memang jauh lebih diunggulkan dibandingkan tim tuan rumah. Ini karena tim berjulukan Samurai Biru tersebut saat ini menempati ranking ke-15 FIFA atau nomor 1 di Asia. Untuk itu, tim asuhan Hajime Moriyasu ini jauh lebih diunggulkan dari skuad Garuda. Apalagi dalam putaran ketiga ini, Jepang masih menjadi satu-satunya tim di grup C yang belum pernah terkalahkan. Wataru Endo dan kawan-kawan telah mengalahkan Cina 7-0, Bahrain 5-0, dan Arab Saudi 2-0. Setelah itu, dalam laga keempat grup C mereka ditahan imbas Australia di kandang dengan skor 1-1. Berbeda dengan timnas Indonesia yang baru hanya meraih 3 poin dari hasil imbang melawan Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 2-2. Kemudian laga terakhir mereka harus mengakui kekalahan dari Cina dengan takluk 1-2. Situasi ini tentu saja membuat timnas Indonesia tak akan menghadapi laga yang mudah karena Jepang juga dihuni banyak pemain bagus. Saat banyak pihak memprediksi skuad Garuda bakal menelan kekalahan dari Jepang, Jai Itzes cukup percaya diri bahwa timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk bisa membuat kejutan. Tentu saja saya setuju dengan coach. Jepang adalah lawan yang berat dan nomor 1 di Asia, ujar Jai Itzes kepada awak media dalam konferensi pers di SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 November 2024. Namun, bukan berarti kita tidak punya kesempatan. Kami punya kesempatan, ucapnya. Pemain berusia 24 tahun tersebut menekankan bahwa ia percaya dengan kualitas tim merah putih saat ini. Pemain Venezia FC tersebut mengatakan bahwa timnas Indonesia punya kesempatan untuk menang. Menurutnya, ini bisa terjadi karena tim merah putih bakal bermain di kandang dan mendapat dukungan langsung dari supporter di SUGBK. Ia menilai dengan atmosfer luar biasa yang bisa diberikan supporter di stadion, nantinya dipercaya bisa membawa tim merah putih membuat kejutan. Hal ini karena Jai Itzes juga percaya timnas Indonesia bakal memberikan yang terbaik melawan Jepang nantinya. Saya percaya pada tim kami, pada kemampuan kami, kaya Jai Itzes. Jadi kami akan coba mengerahkan semuanya besok, apalagi kami akan bermain di kandang dengan atmosfer SUGBK, tegasnya. Semua hal bisa terjadi besok, jadi kami akan coba memberikan yang terbaik, tuturnya. Sekedar informasi, timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ini karena sebelumnya Australia juga telah ditahan imbang Arab Saudi, sehingga bukan tak mungkin skuad Garuda bisa finish di posisi 4 besar nantinya. Apabila bisa finish di posisi 4 besar, tim Merah Putih pun berhak lolos ke putaran keempat dan saat ini Jai Itzes dan kawan-kawan tengah berusaha untuk itu. Belum pernah sebahagia ini. Begini kata Shin Tae-yong usai Australia dan Arab Saudi imbang tanpa gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara soal hasil pertandingan Australia versus Arab Saudi yang berakhir imbang tanpa gol. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai hasil tersebut sebagai sebuah keuntungan bagi skuad Garuda. Pertandingan Australia versus Arab Saudi memang berakhir sama kuat. Duel yang berlangsung di Stadion Melbourne Rectangular, Melbourne, Kamis 14 November sore itu berjalan dengan penuh drama dan kontroversi di menit-menit akhir. Australia sebagai tuan rumah mampu menunjukkan penampilan agresif dibanding sang tamu.
Socheroos, julukan Australia, sukses membuat banyak peluang yang mengancam gawang Arab Saudi. Sementara Arab Saudi seolah kembali ke ciri khas permainannya di bawah arahan Hervé Renard, pelatih asal Prancis yang baru saja kembali setelah pergi. The Green Falcons bisa menguasai bola walau tampil di bawah tekanan. Tapi Arab Saudi dalam laga itu sebenarnya nyaris keluar sebagai pemenang. Mereka bisa saja mencuri poin penuh andai gol yang dicetak Sultan Al Ghanam saat injury time tidak dianulir oleh wasit Adel Ali Ahmed dari Uni Emirat Arab. Gol Arab Saudi itu dianulir karena terdapat salah satu pemain yang terkena jebakan offside, yakni Ali Al-Bulaihi yang dinilai berada dalam posisi offside yang memengaruhi jalannya bola, meskipun bola tidak menyentuhnya langsung. Pertandingan pun berakhir imbang 0-0. Dengan pertandingan Australia dan Arab Saudi yang berakhir imbang 0-0, jadinya situasi grup C ini tidak akan bisa diprediksi sampai akhir, kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers pralaga melawan Jepang. Dengan hasil ini, posisi Australia dan Arab Saudi tak berubah dalam klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka tetap menempati urutan kedua dan ketiga. Bedanya, kedua negara itu kini mengoleksi 6 poin dalam 5 laga. Selain itu, posisi dan perolehan Australia dan Arab Saudi bisa jadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Garuda berpeluang menyamai perolehan poin kedua negara jika mampu menang atas Jepang. Ya, timnas Indonesia saat ini mengumpulkan 3 poin, hasil 3 imbang dan sekali kalah. Jika keajaiban terjadi dengan Indonesia mengalahkan Jepang, maka mereka bakal memiliki 6 poin. Karena belum ada tim selain Jepang yang menunjukkan hasil baik sejauh ini. Itu sesuatu yang positif dan keuntungan buat Indonesia, kata Shin Tae-yong. Saya melihat ini situasi yang baik, dan perasaan saya cukup baik dengan adanya situasi ini, tambah pelatih berusia 54 tahun ini. Selain Indonesia, Jepang juga diuntungkan dengan hasil Australia versus Arab Saudi. Mereka yang kini ada di puncak dengan 10 poin, tidak dapat ancaman dari negara lain yang coba mendekati. Jelang timnas Indonesia versus Jepang nanti malam, bintang timnas Jepang bongkar kualitas rumput GBK, akui kualitasnya masih belum bagus. Takumi Minamino memberikan testimoninya terhadap rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, usai menjalani sesi latihan. Latihan itu ditujukan agar para pemain mengenal bagaimana kondisi yang ada di lapangan. Tak hanya Samurai Biru, timnas Indonesia juga menjalani latihan serupa. Namun, kedua tim menjalani latihan di waktu yang berbeda. Usai menjalani latihan resmi, salah satu penggawa tim negeri Matahari Terbit mengungkapkan perasaannya. Takumi Minamino mengumbar bagaimana kualitas rumput di SUGBK. Sebelumnya, rumput SUGBK sudah diklaim bagus dan siap menggelar laga antara timnas Indonesia dan timnas Jepang. Klaim rumput SUGBK yang sudah bagus itu diucapkan oleh Ketua Umum, Ketum, PSSI, yakni Erick Thohir. Akan tetapi, klaim itu ternyata tidak sesuai kenyataannya. Paling tidak, hal itu diungkapkan oleh gelandang serang Samurai Biru, yakni Takumi Minamino. Minamino menjelaskan bahwa rumput markas kebanggaan skuad Garuda itu masih tidak rata. Ada beberapa sisi lapangan yang memang sudah empuk dan membuat aliran bola menjadi mulus. Namun, ada juga beberapa sisi yang membuat bola memantul sehingga pemain kesulitan melakukan kontrol. Tak hanya itu, ia juga mengaku kesulitan melepaskan tembakan ke gawang di bagian tertentu. Artinya, rumput SUGBK masih belum terlalu baik untuk menggelar pertandingan. Ini tidak rata, kata Minamino soal rumput SUGBK, dikutip superbowl.id dari Geki Saka. Ada beberapa bagian yang agak lunak, ada yang memantul, dan ada yang terasa seperti sesuatu akan terjadi jika saya melakukan tembakan, jelasnya. Meski begitu, tak ada lagi waktu untuk memperbaiki kualitas rumput. Minamino mengatakan bahwa dirinya harus mengambil risiko yang ada. Ia bertekad membantu timnya meraih kemenangan pada laga tersebut. Saya adalah pemain yang menyerang. Jadi dalam hal ini saya proaktif dalam mengambil risiko. Itulah yang akan saya tuju, pungkasnya. Jelang laga krusial nanti malam antara timnas Indonesia versus Jepang, begini kata AFC.
Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) turut berkomentar tentang duel timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Jepang menjadi lawan selanjutnya bagi timnas Indonesia dalam perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berstatus sebagai tuan rumah, timnas Indonesia menjamu timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Duel kedua tim bak perang besar. AFC pun turut berkomentar memprediksi jalannya pertandingan hingga hasil laga ini. Melalui laman resminya, AFC meyakini Jepang mengincar poin penuh meski bertamu ke kandang yang akan berisi puluhan ribu supporter Indonesia. Apalagi di laga sebelumnya, Jepang gagal mengamankan poin penuh atas Australia di markas sendiri. Mereka tentu tak mau kehilangan poin lagi. Meski begitu, AFC turut berpesan kepada skuad asuhan Hajime Moriyasu agar berhati-hati saat bermain di Gelora Bung Karno. Hal itu sesuai dengan pernyataan Moriyasu soal Indonesia yang saat ini memiliki kemajuan besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Pertandingan di Gelora Bung Karno diyakini akan memberikan kesulitan bagi Takefusa Kubo dan kawan-kawan jika hilang fokus dan disiplin dalam bermain. Jepang akan mengincar kemenangan saat menghadapi Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis AFC. Hasil imbang 1-1 dengan Australia di babak keempat menghentikan 3 kemenangan beruntun Jepang. Pelatih kepala Hajime Moriyasu memperingatkan para pemainnya untuk berhati-hati dengan kebangkitan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, imbuh mereka. Sementara itu, untuk Indonesia, AFC meyakini Jepang sebagai ujian terberat sepanjang babak kualifikasi ini. Namun, hasil imbang melawan Australia membuktikan bahwa tim besutan Shin Tae-yong tidak kekurangan rasa percaya diri bermain di kandang sendiri melawan tim kuat. Kekalahan dari Cina membuat Shin Tae-yong harus memaksa anak asuhnya tampil lebih Spartan lagi melawan Jepang guna mengamankan poin. Indonesia akan menghadapi ujian terberat sepanjang babak ini, tulis AFC lagi. Namun setelah menahan imbang Australia tanpa gol terakhir kali bermain di Jakarta, tim besutan Shin Tae-yong tak akan kekurangan rasa percaya diri kontra Jepang. Pelatih asal Korea ini mengharapkan para pemainnya untuk bangkit kembali setelah kalah dari Cina di laga sebelumnya. Dengan menurunkan susunan pemain terkuat untuk memikul tanggung jawab sebuah negara yang penuh harapan, imbuh mereka. Timnas Indonesia tentu diharapkan memberi kejutan untuk Jepang dengan bermain di kandang sendiri sebagai tuan rumah. Kehilangan poin tentu sangat mengecewakan. Karena itu hasil imbang sudah lebih dari cukup untuk bisa diraih. Menarik dinantikan, seperti apa perjuangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menghadapi para bintang Eropa kelas Wahid milik Jepang.